Bayangkan, satu surat pajak yang terlupakan bisa bikin kantong jebol. Bukan cuma denda, bahkan bisa celaka secara hukum. Di video ini, kita bahas tuntas sanksi tidak lapor SPT, plus strategi cerdas tax planning yang sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Siap? Yuk mulai. Kalau bicara soal denda, aturannya jelas. SPT masa PPN dendanya Rp500.000. SPT masa lain Rp100.000. Kalau SPT tahunan, pribadi kena Rp100.000, dan untuk badan usaha bisa sampai Rp1.000.000. Tapi yang lebih berat, kalau tidak lapor sampai merugikan negara, dendanya bisa 2-4 kali lipat dari pajak yang seharusnya dibayar, plus ancaman penjara. Jadi jelas, lebih bijak kita lapor daripada harus berurusan dengan masalah hukum. Lalu kapan sih batas lapor SPT-nya? Untuk SPT masa, maksimal 20 hari setelah akhir bulan pajak. Untuk SPT tahunan orang pribadi, 3 bulan setelah akhir tahun. Dan untuk badan, 4 bulan. Sederhana kan? Tinggal tandai kalender, jangan tunggu mepet deadline. Kalau sampai telat, biasanya kantor pajak akan mengirimkan surat tagihan pajak. Artinya kita wajib bikin kode billing dan bayar dendanya dalam waktu 1 bulan. Kalau lebih dari itu, kode billing hangus, tapi untungnya dendanya tetap 1 kali saja. Yang harus diingat, jangan pernah coba-coba manipulasi data. Kalau ketahuan, dendanya bisa melonjak sampai 200% dari pajak yang kurang dibayar. Serius, ini bukan main-main. Sekarang masuk ke bagian yang sering bikin penasaran. Gimana caranya supaya beban pajak lebih efisien? Disinilah pasal 9 Undang-Undang Pajak Pendapatan penting. Pasal ini menjelaskan biaya apa saja yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi kalau kita tahu batasannya, tax planning bisa lebih rapi. Contohnya, dividen atau pembagian laba tidak bisa jadi beban. Biaya pribadi pemegang saham atau keluarganya jelas tidak boleh. Cadangan dana, kecuali yang memang diperbolehkan, juga nggak bisa. Premi asuransi pribadi, kalau dibayar sendiri, nggak bisa jadi pengurang. Fringe benefit atau natura, kecuali yang diatur khusus, juga nggak boleh. Dan yang paling penting, PPh itu sendiri, dan dendanya tidak boleh diakui sebagai biaya. Strategi tax planningnya, fokuskan ke biaya yang memang sah. Gaji, penyusutan aset, biaya promosi, riset dan pengembangan, hingga cadangan piutang macet yang memang diatur. Dengan begitu, laporan fiskal tetap rapi, pajak jadi efisien, dan semuanya sesuai aturan. Jadi intinya sederhana, jangan remehkan SPT. Lapor tepat waktu jauh lebih mudah daripada harus ribet kena denda. Dan dengan tax planning yang tepat, kita bisa mengelola beban pajak dengan cerdas. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tulis komentar biar kita bisa bahas strategi pajak lainnya yang lebih detail. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa, lapor SPT ya.